sekali di sebuah tempat yang tertutup. Dan setiap kali Jokowi berbicara tentang Papua, matanya terlihat memerah seperti menahan tangis. Dia bercerita tentang banyaknya rakyat Papua di pedalaman yang ketika sakit saja mereka harus jalan kaki 3 hari 3 malam jauhnya supaya bisa mendapat pengobatan di puskesmas. Seperti ada rasa bersalah dari Jokowi karena dia sekarang menjadi representasi pemerintah pusat. Jokowi tahu cara mengentaskan kemiskinan di Papua bukan dengan selalu memberikan mereka bantuan tunai ataupun juga pangan. Akar dari kemiskinan di Papua adalah karena infrastruktur di sana tidak pernah dibangun. Infrastruktur adalah alat penting supaya ekonomi bisa tumbuh. Dengan dibangunnya jalan-jalan, jembatan-jembatan, lapangan terbang, maka akan muncul kegiatan-kegiatan ekonomi baru. Papua butuh infrastruktur supaya biaya hidup sehari-hari mereka bisa lebih murah. Dengan adanya jalan raya, maka truk pengangkut makanan gak lagi terjebak berhari-hari di jalan tanah yang kalau hujan bisa membenamkan truk mereka ke dalam tanah. Karena itulah Jokowi mengucurkan dana ratusan triliun rupiah dalam bentuk dana otonomi khusus kepada Papua untuk membangun ekonomi di daerahnya. Papua benar-benar dimanjakan oleh Jokowi dalam pembangunan. BBM sudah mulai satu harga karena itu adalah kewajiban pemerintah dalam menerapkan keadilan di Indonesia. Sekarang Trans Papua tinggal tersisa 16 km lagi. Trans Papua ini akan menjadi urat nadi ekonomi di Papua. Sedangkan untuk udara, Jokowi sudah memerintahkan Kominfo untuk membangun banyak BTS supaya internet di Papua lancar dan sama kencangnya dengan saudara-saudaranya di seluruh Indonesia. Pekan Olahraga Nasional ke-20 kemarin adalah etalase pembangunan di Papua. Sengaja ditaruh di Papua oleh Jokowi sebagai gerbang informasi kalau Papua sudah mulai kembali bangkit. Luka akibat kekejaman Orde Baru hanya bisa diobati lewat ekonomi. Bukan cuma dielus-elus doang tetapi ditinggal kelaparan. Kelak Jokowi berharap tidak ada lagi yang memainkan narasi Papua melepaskan diri dari Indonesia. Karena Papua adalah bagian dari utuhnya tubuh Indonesia. Papua adalah kita dan kita adalah Papua. Tidak bisa terpisahkan atau kita akan cacat selamanya. Saya paham sekali bahwa inilah cara Jokowi untuk merangkul kembali Papua. Si anak emas yang dulu dihajar habis-habisan sampai tidak berdaya. Jokowi seperti memberi pesan, Papua, maafkan kami yang dulu tidak menghargai kalian. Sekarang era sudah berganti, Indonesia juga sudah berubah. Mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Mengharukan sebenarnya, karena yang punya tekad untuk mengembalikan Papua bukanlah seorang jenderal, bukanlah seorang bangsawan, bukan juga keturunan raja, tetapi dari rakyat biasa yang dulu miskin dan sekarang dipercaya untuk mengatur negara. Jokowi faham penderitaan Papua karena dulu dia menjadi bagian dari penderitaan mereka juga. Untuk saudara-saudaraku di Papua, terimalah jabat tangan kami. Kita lupakan masa lalu karena masa depan lebih berarti. Untuk kejayaan negeri ini, mari kita sama-sama angkat secangkir kopi. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.